Hai nakama sekalian. Hari ini kita akan bahas poin penting dari chapter 1160 kemarin. Nah, ada satu momen yang bikin Straw Dream mikir keras. Ada seorang Buddha yang diperlihatkan pakai topi jerami. Pertanyaannya adalah kenapa Oda Sens memberikan detail sekecil itu di chapter segelap ini? Apakah ini cuma kebetulan atau justru petunjuk besarnya? Ada satu nama yang selalu jadi misteri, dan tiap kali muncul, bulu kuduk kita merinding. Ya, bener banget, Joy Bao. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia begitu penting? Dan yang paling bikin kepikiran, apa sih nama aslinya? Hari ini, kita bakal kupas tuntas teori gila yang bikin aku nggak bisa tidur. Bayangin, teman-teman, kalau nama Jaibe itu bukan sekadar nama panggilan. Bayangin kalau itu adalah gelar, sama kayak Raja Bajak Laut. Orang-orang yang mendengarnya langsung tahu, ini orang yang ditakdirkan untuk mengubah dunia. Tapi, di balik gelar megah itu, ada nama asli. Nama yang mungkin selama ini kita dengar tapi nggak pernah sadar kalau itu adalah nama Jai Bao. Sekarang coba kalian bayangkan saja bagaimana kalau ternyata Jai Bao sendiri dulunya adalah anggota Kendavi sekaligus seorang muka anir. Ras yang membawa darah raksasa tapi juga pewaris tarian nikah. Dan karena itulah pemerintahan dunia memutuskan mereka harus punah. Sekarang jadi masuk akal kan? Kenapa topi jerami akhirnya menjadi simbol kebebasan dan juga revolusi? Karena Jaibe dulunya orang biasa yang muak dengan para pemimpin lalu memulai perlawanan besar sampai akhirnya membuat Im Sama murka dan memicu perang abad kekosongan. Yap. Jadi sebelum masuk ke dalam videonya seperti biasa Straw Dream butuh bantuan kalian dengan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama tarik jangkar dan mari kita berlayar. Baru-baru ini kita melihat Rox menyerbu masuk ke ruangan bunga. Yang membuat menarik adalah Rox ini menyebut dirinya sebagai pengagum Davy Jones. Kenapa Rox justru memilih nama Davy Jones? Kalau tujuannya hanya untuk membuat Im Sama marah, bukankah lebih mengena kalau ia menyebut Jaibe atau nikah saja? Bagaimana jika sekarang bajak laut pertama di dunia ini adalah dia Jones? Orang yang membentuk kru bajak laut pertama bahkan mungkin mendirikan pulau bajak laut. Kalau dipikir-pikir masuk akal kan kalau permainan legendaris para bajak laut yakni Davy Big Fitte dinamai berdasarkan sosok bajak laut pertama tersebut. Jaibe kalah dari Im Sama dalam perang besar di abad kekosongan. Bisa jadi dia terbunuh atau mungkin lebih dari itu. Bisa jadi dia dikutuk oleh Im Sama. Oda sering memakai simbol kutukan di One Piece, buah iblis, kehendak yang diwariskan dan sebagai beban sejarahnya. Nah, lalu apa bentuk dari kutukan Jai Bao? Ada 3 kemungkinan kutukan yang dimiliki oleh Jai Bao ini. Kutukan reinkarnasi, kutukan buah iblis, dan juga kutukan dunia. Pertama adalah kutukan reinkarnasi atau rantai warisan. Jai Bao tidak benar-benar hidup kembali, tapi kehendak dan juga nama nikah terus terlahir kembali pada orang-orang yang terpilih. Akhirnya sekarang jatuh ke diri Luffy. Ini bisa jadi hasil kutukan Jai Bao tidak pernah bisa hidup penuh. Hanya terikat pada siklus penderitaan dan juga kebangkitan. Kemudian kedua yakni kutukan buah iblis. Im Sama bisa jadi mengikat kekuatan Jaibe ke dalam hito-hitonomi model Niga. Akibatnya buah itu terus berpindah tangan selama ratusan tahun menunggu orang yang bisa benar-benar untuk membangunkannya. Jaibe pun terjebak dalam buah iblis dan hanya bisa lahir kembali lewat penggunanya. Dan yang terakhir adalah kutukan dunia itu sendiri. Kalahnya Jaibe menjadikan ras-ras yang mendukungnya seperti Buir dan yang lainnya ikut menerima hukumannya. Diperbudak, diburu, dipaksa, dan juga punah. Unukan ini bukan hanya untuk Jai Bao sendiri tapi untuk semua yang memihaknya. Jadi sekarang bagaimana kalau sebenarnya Davy Jones dan Jaibe ini adalah orang yang sama? Bisa jadi dia Jones hanyalah nama samaran atau malah nama asli dari Joey Bao. Jadi bayangkan kalau dia Jones ini terjebak di jurang saat perang abad kekosongan ini. Dan jurang itu adalah yang kita kenal sebagai loker Davy Jones. Inilah mengapa Rox memilih menyebut Davy Jones di hadapan dari Im Sama karena ini melambangkan kebenaran yang ingin dihancurkan oleh Imo. Kalau tidak,
Mengapa Rox memilih menyebutkan nama ini di puncak dunia? Rox pasti tahu bahwa Im Sama ini mengalahkan Davy dan juga Rox bersumpah akan membalas dendam. Rox menyebut nama Davy Jones dan kemudian berkata, "Aku akan kembali ke sini." Mungkinkah ini adalah panggilan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh Im Sama terhadap Jaibe selama abad kekosongan? Pembalasan ini terwujud di klan D, klan Davy Jones. Nah, dari dialog Tendrup itu di chapter 1160, klan Davy disebut sebagai Len AG yang dibenci A. Inilah yang mungkin menjelaskan kenapa topi jerami akhirnya menjadi simbol kebebasan dan revolusi dalam dunia One Piece. Diwariskan dari Joy Bow Roger, kemudian terakhir ke Luffy. Kemudian di chapter 906 kita juga melihat topi jerami raksasa yang tersimpan di ruangan rahasia Mereo Joa. Teorinya adalah itu milik Jaibe dari abad kekosongan. Jika Jaibe adalah bagian dari klan Davy sekaligus ras Bukanir, ras Guma, dan campuran manusia raksasa, maka wajar jika topinya berukuran raksasa. Ini artinya pemerintahan dunia menyimpan topi itu bukan sebagai artefak biasa, tapi sebagai simbol ketakutan terhadap Jaibe dan juga klannya. Topi jerami di Merea adalah peninggalan Jaibe, seorang dewi bukan yang menjadi simbol harapan dunia. Lalu, kenapa pemerintah dunia menyimpan benda itu? Dan Rubito dikenal ingin menghapus sejarah, tapi mereka malah menyimpan topi tersebut. Pertanyaannya, kenapa ini bisa jadi adalah pengingat akan musuh terbesar mereka? Simbol bahwa mereka pernah hampir kalah. Kedua juga objek ramalan, mungkin ramalan nikah ataupun Jaibe terkait dengan topi jerami ini. Dan terakhir simbol kutukan dari Dewi Klan. Topi itu menjadi bukti eksistensi klan yang ingin mereka hapus. Nah, sekarang kalau kita tarik semua benang merahnya mulai dari kemunculan klan Davy di God Valley, simbol topi jerami yang diwariskan lintas generasi hingga misteri topi raksasa di Maria Jua. Satu nama terus terhubung dengan semua ini yakni Jaibe. Tapi bagaimana jika Jaibe sebenarnya bukan sekedar gelar ataupun panggilan? Nah, bagaimana jika memang nama asli dari Jaibe ini adalah Davy D. Jones? Leluhur langsung dari Klel Davy, seorang bukanir yang membawa kehendak di dan juga simbol topi jerami sebagai lambang kebebasannya. Jika ini benar, maka bukan hanya rahasia abad kekosongan yang akan terbongkar, tapi juga alasan kenapa pemerintahan dunia begitu takut pada nama D. Karena Joibe atau tepatnya Dewi D. Jones adalah musuh sejati bagi para dewa dan kini tekadnya hidup kembali dalam diri Monkey Luffy. Tapi kalau benar Jaibe ini namanya adalah Davy D. Jones berarti ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Kalau Luffy adalah penerus kehendaknya lalu bagaimana dengan Teach? Apakah Kurohige dengan tubuh uniknya sebenarnya juga keturunan dari klan Davy dan justru mewarisi sisi kelam dari David Jones ini? Apa kalian yakin Jaibe hanyalah sebuah nama, sebuah gelar, ataukah dia punya nama asli yang selama ini tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk diungkap? Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Straw Dream. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa angkat jangkar kalian dan tetap berlayar bersama imajinasi kalian.